kita benar, ada yang bertemu, ada yang langsung fight di early game, dan itu berada di area Milta dan juga Farm. Dua tim ini memang sering sekali bertemu. Acap kali mereka berhadapan, dan kali ini yang menjadi korban adalah Yuhai. Lagi-lagi Bigetron harus pincang mereka di sebuah match. Wow, hari ini nampaknya bukan hari yang baik ya untuk Bigetron Red Alliance. Setelah kemarin bermain dengan cukup gemilang. Betul. Dan di hari ini mereka harus merasakan pergoncang-gancingan yang terjadi. Ini seru sih justru. Jadi kayak ada satu hari bagus, satu hari lagi kurang bagus. Itu yang menjadi tantangan. Karena bagaimanapun juga, tim yang akan melaju dan mewakili Indonesia adalah tim yang mampu mengatasi hal. NFT kali ini merupakan NFT yang ingin menuju ke arah Milta Power. Kalau kita lihat karena ada Ken, Boom sudah berada di area ini. Yes, Boom selalu ngambil area ini juga. Kalau misalkan kita lihat mereka melakukan scrapping, dan pastinya nih Ken telinga pendengarannya mendengar ada suara-suara mobil dari Flippy yang sedang berputar-putar berusaha untuk mencari informasi apakah dari NFT akan mengamankan Milta atau mereka akan melaju sampai ke Lipovka. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan juga karena Lipovka juga sejauh ini masih belum ada yang memiliki ya. Walaupun beberapa tim sempat mengisi Lipovka, tapi sejauh ini belum ada yang emang matokin Lipovka adalah mempunyা sebuah tim gitu. Karena memang masih yang menantang hanya ada Vicky saja, dan yang punya Bukit Kentang kaget, punya gua kok diambil orang, dan langsung spray dilakukan oleh seorang Leon DZ. Mendapatkan satu pemain yaitu Steve Boy, yang harusnya memang biasanya ngepron di batu itu. Kali ini Dewa United mau masuk ke Bukit Kentang, sudah ada penjaganya duluan. Benar-benar terkejut. Gimana Sasuke kagetnya? Berlaku ada orang ya. Kirain bakal ayam seperti Crazy yang ternyata melakukan counter shoot ke arah Leon DZ di depan sana. Trading kill nampaknya terjadi. Elimination pun berhasil diamankan oleh Dewa United. Tapi sejauh mata memandang dari Eagle, mereka langsung melakukan repositioning, berusaha untuk menjepit player-player dari Dewa United. Ini kagetnya harusnya bukan ayam, tapi elang. Karena Eagle 365 berada di sana. Tapi kalau kita lihat Dewa United Cryzen masih melakukan proning juga, mendengar sebuah step yang dibangun oleh seorang Anthem loncat dan tertembak di udara tadi. Anthemnya akan dibalikan keadaan kali ini, tapi tidak. Cryzen mendapatkan dua pemain dari Eagle 365 dari sisi lain. Katalis juga nampaknya bukan Katalis Jaya, itu Alpha yang mendapatkan Hands the Public. Ada Uni di belakang sebuah pohon. Alpha melemparkan sebuah granat ke arah Uni. Akankah berhasil? Dan ternyata berhasil. Alpha dapat dua, Cryzen dapat dua, dan kali ini Alpha akan berhadapan dengan Cryzen. Yes, betul sekali. One on one situation kali ini terjadi. Mengganti senjata Alpha, running shot ke arah depan, dan ternyata rata. Eagle 365 berhasil merebut Bukit Kentang. 365. Wah, gokil banget sih. Ini Eagle bener-bener ngeprank Dewa United ya. Mana sangka sih setelah berbagai match berlalu, ini Bukit Kentang selalu milik Dewa United. Kan? Terlihat tadi Caca itu akan menuju ke arah batu yang memang biasa dia prone di sana. Dia biasa tiduran di batu tersebut. Tiba-tiba udah ada yang tiduran duluan. Batu yang ada nama Cai-Cai gitu, dicopot sama si Eagle kan, merak gitu. Wow, sebelah kanan. Yap, mereka sudah mulai melakukan rotasi secara perlahan masuk dari area bagian Primos juga. Namun kalau kita lihat dari circle-nya mengarah terus-menerus ke main island, ke sisi kanan ke area Milta dan juga Milta Power. Tapi masih belum tahu nih, akankah ke bagian tengah dari main island atau dia malah menepi ke arah pesisir-pesisir pantainya. Tapi Onyx kali ini masih mencoba untuk Tisun kali ini. Ya, kita akan lihat nampaknya sudah sangat dekat, dan itu dia Trabas Gaming terjadi oleh pemain-pemain Aura. Diterabas atau tidak, ternyata Trabas yang mereka pilih akan masuk ke dalam sebuah compoundnya Cisun, pemain terbaru dari Aura, mencari di manakah pemain yang sudah tersyukur karena tanda, dan satu kill didapatkan atau satu elimination point didapatkan dari Ikia menuju ke Aura. Yes, dan player-player dari Boom langsung ngacir begitu saja, sedikit dipukul mundur, nggak mau bermain terlalu resiko di depan sana. Tapi ternyata ada persinggahan yang terjadi juga dari Bonafide. Asa dengan peci level 3-nya melihat ke arah seorang bot dan pemain-pemain Bonafide lagi, tapi ada yang sedang melakukan proning. Display belum berhasil. Fajar masih bisa menghindar, tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Dua klip dibutuhkan aimbot untuk mendapatkan seorang Fajar, dan kali ini kita melihat cukup kesulitan Fajar, walaupun memang masih ada sebuah Wazit yang sudah terbakar bisa menjadikan cover juga. Genesis Dogma menunggu pemain-pemain live cap yang akan lewat, tapi live cap yang lain, tapi licin melakukan tembakan, dan ternyata Kato lebih licin daripada tembakan licin. Yap, betul sekali. Kato masih bisa lepas dan mendapatkan sebuah cover di belakang sana.
sana. Namun bahaya sekali karena di sekitar player-player dari Kato itu ada banyak sekali tim dari itu Takai kali ini yang sudah mulai mengawang granat mereka ke arah depan. Tapi ternyata Gremori terkena tembakan yang begitu panas dari arah belakang. Ada Liquid yang berhasil untuk men-take down seorang Gremori. Ya, bali spray juga dilakukan tadi oleh Hades. Dan juga pemain-pemain Takai lain belum berhasil memang. Tapi senjata-senjata sudah ada di area tersebut. Tapping-tapping yang dilakukan oleh Lidin mencari pemain live cap yang kocar kacir kali ini. Tidak berhasil. Walaupun mobilnya sudah habis banyak ditembakin, tapi seenggaknya mereka masih bisa regroup ke dalam satu compound. Toms masih bertahan, bisa melakukan healing juga. Pemain Void ternyata yang menjadi palang pintu Cijel karena mereka menahan Bigetron, mereka menahan Live Cap juga, tidak diberi jalan untuk masuk ke arah circle-nya kali ini. Wah, ini gokil sih playzone-nya. Udah diamanin sama Skylets, NFT, Void, Boom, dan juga Aura. Bahkan Bigetron dan Alias nggak mau kalah juga. Bakal langsung menerobos ke arah depan. What happened? Ryzen menerobos. Sangat gegabah. Bahkan ditembakin. Tidak ada perlawanan yang bisa dilakukan karena Ryzen sedang menyetir. Ya, tidak bisa melakukan banyak hal. Dan kalau kita lihat tidak bisa membanting setirnya juga. Sudah terlambat untuk memencet tombol rem juga tadi Ryzen. Tertangkap oleh pemain Boom. Tapi Onyx juga bergerak tadi. Keshi tertangkap oleh Aura. Tertangkap oleh mantan pemainnya atau mantan timnya kali ini. Kita melihat Raffi juga datang. Ada Porpang dan juga Nick masuk ke dalam compound tersebut. Jaden di belakang sana ada dua pemain Aura yang lain akan coba membackup, akan ada bala bantuan mungkin, tapi naik ke lantai 2. Sudah ditunggu oleh Cisun juga. Ada granat yang diledakkan, belum berhasil memberi damage yang berarti. Yes, betul sekali. Mampukah Aura mempertahankan rumah yang mereka miliki untuk sementara waktu? Karena dari Raffi pun sudah mulai memasak granat akan dikokang dilemparkan ke arah depan. Namun Jaden sepertinya masih beda ruangan dan tidak ada pergerakan dari Jixi ataupun No Mercy untuk melakukan backup secara langsung. Namun Cisun terus-menerus diberikan granat demi granat. Bakal turun atau tidak Cisun melemparkan granat yang pertama. Molly yang pertama juga ke arah bawah. Ini bakal menyulitkan sekali kalau misalkan Aura tidak melakukan regroup. Betul sekali, tapi granat dari Nick ternyata percobaan kesekian kalinya berhasil. Raffi akan coba dibakar, tapi masih anget saja karena nggak nyenggol sama sekali apinya. Kembali kita melihat No Mercy datang kali ini. Ada sebuah bala bantuan melakukan cook grenade menuju ke arah atas. Ada Jaden juga yang sudah datang. Jexi masih berada di area yang cukup jauh. Mungkin akan menjadi bala bantuan selanjutnya, Cijel. Yes, ini adalah compound yang penting, compound kuncian. Siapa yang akan mendapatkan compound tersebut mungkin yang akan bisa survive ke late game. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari Eagle yang sedang melakukan rotasi, dipotong kembali oleh Livescape. Mantan demi mantan bertemu dan juga Anthem meledak mobilnya, diledakkan oleh seorang Kato. Balik kita lihat Eagle 365 cukup sulit mereka untuk bergerak. Akan tertahan oleh Livescape juga. Kato tidak memberikan celah kepada Eagle 365, tapi RRQ datang kali ini. Dan itu dia ada dua RRQ yang lain juga sudah touchdown di area compound yang memang ini adalah compound kunci untuk bisa survive sampai late gamenya nanti. Raffi, Nick dan juga Porpang akan terus digempur oleh Naga yang sedang on fire kali ini. Wow, keputusan RRQ kali ini mungkin tepat, mungkin wise kalau misalkan mereka bisa mendapatkan compound ini. Tapi apakah dari Onyx bisa menjaga rumah-rumah tersebut karena setup sudah mulai dibuka juga. Bahkan Alter Ego dari sisi lain bisa mendapatkan seorang player dari Livescape. Audrey, pemain kuncian juga dari Livescape, berhasil ditangkap. Kato seorang diri berada di second floor juga mungkin akan turun. Bahkan ada Bagi yang langsung nyangsang ke arah depan. Kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh seorang Potato karena dia berada di satu rumah bersama dengan Kato, berada di satu compound yang sama. Tapi Potato akan coba untuk melakukan proning terlebih dahulu. Datang juga yang lain dari tim Alter Ego. Bala bantuan datang, naik ke arah atas, cukup percaya diri kali ini. Kato sudah menunggu tapi belum ketahuan karena dilewati begitu saja Katonya. Dilewatin begitu aja, tidak ada suara sama sekali yang ditimbulkan oleh Kato, bahkan nafas pun tidak ada suaranya. Bahkan kalau kali ini kita lihat juga dari RRQ dan Onyx masih bergesekan terus-menerus. Mort dengan granatnya berhasil untuk mendapatkan seorang power pump, bahkan Asa pun demikian juga. Tapi di sisi lain dari Alter Ego masih berada di luar zona, berusaha untuk menculik satu persatu player-player yang berada di dalamnya. Fight mulai pecah di area ini. RRQ yang tadi akan coba melakukan gerbek sahur ke arah pemain-pemain Onyx, dan itu dia satu pemain Nick juga dipukul mundur. Akan coba digroup bersama dengan Raffi. Dua landang akan melawan 4 naga yang sudah berkeliaran di area compound ini. Compound demi compound diisi, compound demi compound digerebek, dan tidak berhasil dengan satu compound. Akan coba menggerebek yang lain. Sudah bergerak tapi Nick on point kembali. Mort memang menjadi pemain dengan lemparan granat yang sangat-sangat matang sejauh ini kalau kita lihat. Granatnya benar-benar on point dan langsung menjadi pintu pembuka untuk RRQ melakukan rush ke arah depan. Tapi Mort berhasil di take down. Body system dari Nerpeko mampu menyelamatkan kawannya, dan itu dia. Lihat
lihat mereka sudah memiliki sebuah sutet yang bisa dijadikan cover juga. Jaxi nggak ketahuan posisinya, ada sebuah portingan vehicle maksud saya, tapi kalau kita lihat ini dia Jaxi berada di bawah, lemparan-lemparan demi lemparan dilemparkan oleh Bigetron. Belum ada yang on point karena Jaxi sudah berlindung di sebuah bagi, Cicel. Wah, ini panik banget. Di lain nampaknya Mort menyadari keberadaan sebuah atau seorang player di depan sana, dilemparin granat demi granat, splash damage yang cukup nikmat, berasa banget masuk ke badan Jaxi. Bahkan kali ini berusaha untuk direbut antara Bigetron atau RRQ. Siapakah yang akan mendapatkan seorang aura Jaxi? Dan itu dia, ternyata Mort lagi dan lagi, granatnya benar-benar on point. Mort memang tidak ada obat, tapi ternyata Mort terhenti oleh Luxi. Spray on point dari seorang Luxi dengan proning tadi. Tapi kita lihat setup 2 kup RB yang sudah diledakkan bisa menjadi cover ini benar-benar dimanfaatkan oleh Bigetron Aliens. Yes, betul sekali. Fortingan yang udah cukup kokoh berhasil dibangun dari seorang Liquid, berusaha untuk menyelamatkan Satu pemain dari tim Void. Kalau kita lihat ada lemparan smoke terlebih dahulu. Mort bergerak dengan uasetnya menuju ke arah pemain RRQ yang lain, menjadi bala bantuan, tapi ada tembakan bertubi-tubi dari Liquid. Masih berhasil kali ini, tapi push juga dilakukan. Diledakkan mungkin mobil tersebut, tapi tidak. Akan coba melakukan looting terlebih dahulu, mengambil granat demi granat, dan granat yang baru diambil akan dilemparkan ke arah depan. Tapi Mort sadar ada cook granat, langsung saja melakukan spray ke arah Liquid dan berhasil, tapi satu rekannya harus pulang. Wow, sebuah refleks dari seorang Mort yang membuat temannya masih bisa take cover dan melakukan revive. Bahkan kali ini setup smoke terus-menerus dibangun. Skylights adalah tim yang paling enak. Kita bermain klasik karena jarang sekali circle menuju ke arah ini, tapi circle-nya membuat semua tim harus mencari area yang cukup enak, harus mencari area yang tidak terlalu terbuka karena banyak sekali tim yang mengincar satu sama lain. Ya, betul sekali. Bahkan ledakan mobil Debs 2K begitu saja. Debot masih bertahan di belakang sana, berusaha untuk mendapatkan Debot, malah dirinya yang harus meledak. Dan kali ini dari Debot, last man standing dari Genesis Dogma akan berusaha untuk fight maju terus begitu saja seorang Lichin. Apakah seperti belut jump shot dilakukan, tapi ternyata Debot yang berhasil bertahan memulangkan poin. Debot berhasil memulangkan semua pemain-pemain dari tim Void dan dia juga menjadi harapan terakhir, menjadi pemain terakhir. Tapi Luxi, pemain terakhir dari Bigetron pun didapatkan oleh RRQ lagi dan lagi. Tim